Pemirsa, menuju informasi yang pertama, jelang Pilkada, KPU Kota Pekalongan gelar simulasi pemungutan suara. Simulasi ini dilakukan persis layaknya saat hari pemungutan suara, yang mana lokasi yang digunakan yakni merupakan TPS 07 di Kelurahan Kalibaros. 10 hari menjelang pelaksanaan Pilkada tahun 2024, KPU Kota Pekalongan menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara pada Minggu 17 November di Aula Kantor Kelurahan Kalibaros, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. Simulasi ini dilakukan persis layaknya saat hari pemungutan suara, yang mana lokasi yang digunakan ini merupakan TPS 07 Kelurahan Kalibaros dan disetting seperti suasana pemungutan suara di TPS lengkap dengan petugas TPS serta pemilih yang melakukan proses pencoblosan. Para pemilih yang datanya ada dalam daftar pemilih tetap ataupun DPT akan mendapatkan 2 jenis surat suara dari KPPS, yakni surat suara Pilgub dan surat suara Pilwalkot. Pemilih yang sudah mendapatkan surat suara kemudian melakukan proses pencoblosan di bilik suara. Setelah selesai, pemilih lalu memasukkan surat suara ke masing-masing kotak suara untuk Pilgub dan Pilwalkot dan diakhiri dengan pencelupan jari ke tinta. Pada simulasi ini terdapat 3 pasangan calon dengan menggunakan nama makanan dan minuman. Kegiatan simulasi tersebut merupakan bentuk edukasi kepada calon pemilih untuk lebih memahami alur dan estimasi waktu proses pemungutan suara. Ketua KPU Kota Pekalongan Fajar Randi Yogananda mengatakan, simulasi ini juga digelar sama seperti hari pemungutan suara, yakni dilakukan pukul 7 pagi dan selesai pukul 13.00 atau 1 siang. Kemudian dilanjutkan penghitungan surat suara. Sebetulnya hampir sama ya, karena sistem pemilihan kita kan secara normatif tidak terlalu banyak berubah, baik pemilu maupun pilkada. Hanya terkait jumlah surat suaranya saja. Untuk ini 2 jenis surat suara pemilunya, itu saja. Kita menindaklanjuti saja ketentuan dari KPU RI bahwa yang paslonnya 2 menggunakan 3 jenis paslon itu saja. Berapa DPT Pak hari ini? Ini di TPS 7 RE 528. Sesuai jumlahnya berarti apa ya? Sesuai jumlahnya. Pemilihan tempat kita sifatnya rotasi karena di 2 pemilu terakhir kita sudah menggunakan 3 kecamatan, sehingga di pilkada atau pemilihan yang terdekat ini kita menggunakan kecamatan Pekalongan Timur. Iya, jadi kami ada pendampingan dan juga kami meminta nanti ada beberapa teman-teman PPS yang mencatat terkait dengan waktu. Jadi berapa sih waktu yang dibutuhkan untuk pemilih yang dia dalam artian usia remaja, lalu di usia yang sudah senja itu berapa. Jadi ada petugas kami yang mencatat untuk mengestimasikan nanti berapa waktunya. Salah satu pemilih Salwa Salsabila yang merupakan pemilih pemula merasa sangat terbantu dengan simulasi ini. Meskipun sempat merasa grogi, namun Salwa mengaku proses mencoblos ternyata sangat mudah. Mudah ya? Ya ternyata mudah, kan kelihatannya susah, tapi ya rada grogi. Rada grogi ya tadi ya, tapi ternyata mudah. Groginya kenapa Pak? Karena baru pertama kali, ya belum pernah ikutan kayak gitu. Berapa menit tadi Mbak nyoblos Mbak? Nggak tahu. Cepet ya? Iya. Mbak namanya siapa Mbak? Salsabila. Umurnya berapa? 17 tahun. Oh baru. Ya, Ini pemilih pemula udah pada nggak punya calon masing-masing apa belum nih? belum. Oh belum punya calon masing-masing. Karisma, Batik TV melaporkan.